Shalom anak-anak kami, apa kabarnya? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Baiklah, hari ini kita akan belajar agama Kristen untuk kelas 9. Buka bukunya, bab 1, judulnya adalah Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Nah, perhatikan kompetensi dasar yang harus dicapai anak-anak kami, yaitu poin 3.1, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Lalu poin 4.1, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Indikator pembelajarannya hari ini adalah, coba perhatikan, ada 4 poin ini ya. Nanti anak-anak kami boleh membacanya. Jadi untuk mempersingkat waktunya, kita lanjut. Nah, kata pertama adalah eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia artinya gereja. Eklesia ini berasal dari bahasa Yunani. Karena kita akan membahas nanti gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, bahan Alkitab yang harus dibaca oleh anak-anak kami ada 3. Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47, 1 Petrus 2 ayat 9-10, dan Yeremia 31 ayat 31-34. Jadi Bapak berharap nanti anak-anak membacanya boleh setelah pelajaran ini. Nah, kita masuk ke materinya. Gereja adalah orangnya. Orang-orang Kristen yang berkumpul itulah yang disebut gereja. Jadi bangunan itu tidak begitu berarti, karena bangunan tanpa jemaat tidak disebut gereja. Itu sebabnya orang Kristen tidak mempermasalahkan gereja itu mau mewah, mau sederhana, tidak mempermasalahkan. Karena orang Kristen percaya bahwa apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka disitulah Yesus hadir. Matius 18 ayat 20. Nah, ini ada pertanyaan pertama, anak-anak. Pertanyaan ini hanya sekedar menambah wawasan mengenai bangunan gereja, gedung gerejanya, bukan sebagai orang, ya, bukan sebagai orangnya. Nah, anak-anak kami nanti boleh jawab ini, tuliskan di buku latihan, ya. Ini pertanyaan bagian pertama. Oke, kita lanjut. Nah, gereja gedungnya atau orang? Ya, ada cerita pada zaman Yesus, 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang, ya. Lalu lidah api berkobar-kobar yang turun ke atas kepala murid, ya. Lalu mereka tiba-tiba bisa berbahasa-bahasa asing. Jadi kejadian ini sangat aneh, anak-anak kami. Jadi apa yang disaksikan itu merupakan bukti bahwa Yesus yang disalibkan itu, yang telah mati, naik ke surga, dan berkuasa di surga. Lalu bertanya orang banyak itu, apa yang harus kami lakukan? Nah, pada saat itu Petrus hadir di situ. Petrus menjawab, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, pada hari itu semua orang meminta agar dibaptis. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Nah, itulah gereja perdana. Lalu kemudian makna gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja, dibaca igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis sama dengan bahasa Spanyol, artinya sama, yaitu gereja.
Nah, kata iglesia dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Maka kembali ke kata eklesia seperti yang di awal tadi. Nah, kata eklesia itu berasal dari dua kata. Yang pertama, ek dan klesia. Kata ek artinya keluar, sementara kata klesia atau berasal dari kata kerja kaleo berarti memanggil. Jadi artinya eklesia itu adalah dipanggil keluar. Apa sih maksudnya dipanggil keluar? Maksudnya anggota-anggota gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kerabatnya, dari kehidupannya yang normal sehari-hari, ya, untuk mengambil bagian dalam sebuah komunitas baru yang namanya gereja, yang mana tujuannya adalah untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Nah, kita masuk juga ke submateri yang berikut, yaitu umat Allah yang baru. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru, ya, umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Karena itu pula gereja seringkali disebut Israel yang baru. Mengapa disebut Israel yang baru? Karena gereja yang lama yang berpatokan kepada hukum Taurat yang dituliskan pada loh batu. Tetapi umat Allah yang baru, ya, hukum Taurat itu ditaruh di dalam batin mereka dan dituliskan di hati mereka. Ya, sehingga hukum Taurat itu senantiasa berada di dalam diri gereja itu, yaitu orangnya. Gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat menghakimi orang lain. Jadi orang Israel pada zaman gereja perdana hanya mengandalkan hukum Taurat. Ya, hanya mengandalkan hukum Taurat. Jadi mereka senang sekali dan bahkan sering sekali menghakimi orang lain dengan mengatakan ini salah, itu salah, begini salah, begitu salah, dan langsung dihukum. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, gereja yang baru, umat Allah yang baru, yaitu mengandalkan kasih, ya, mengandalkan kasih, tidak lagi mengandalkan dengan cara menghakimi setiap orang yang salah, ya, salah tetap salah, tapi ditegur dalam kasih, sehingga melalui kasih tadi orang yang ditegur tidak semakin jauh, tetapi malah semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam kitab bahasa Inggris dikatakan seperti ini, instead speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the measure body of Him who is the head, that is Christ. Ini dia bahasa Inggrisnya. Ayat ini mengajarkan agar kita tetap berpegang teguh pada kebenaran, namun mengungkapkan teguran kita dengan kasih seperti yang Bapak sebutkan tadi. Jadi hati-hati kita, jangan seperti orang Farisi yang dapat melihat selumbar di mata orang lain, namun tidak bisa melihat balok di matanya sendiri. Ini tertulis dalam Matius 7 ayat 3. Nah, lalu kita masuk ke pergumulan gereja. Apakah gereja memiliki pergumulan? Tentu saja.
Yang pertama adalah gereja yang terbuka. Zaman dahulu gereja tidak terbuka, ya. Tapi zaman sekarang gereja itu harus terbuka kepada siapa saja, ya, yang mau mengikut Kristus. Ya, bagaimana sifat gereja perdana? Salah satu sifatnya sudah kita baca. Di situ digambarkan gereja yang terbuka. Lalu kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar, ya. Nah, zaman sekarang banyak gereja-gereja suku atau sekte-sekte Kristen, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan walaupun begitu banyak, Tuhan tidak mengajarkan kelompok yang satu itu lebih baik dari kelompok yang lain, ya. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan itu tidak terpecah-pecah. Jadi jangan ada satu sekte, ya, mengatakan bahwasannya kami yang paling benar. Contohnya anak-anak kami tentu berasal dari beberapa sekte di daerahnya. Mungkin gereja Metodis di Parbu Selatan, itu juga dengan AKBP yang ada di sana, ya. Jadi setiap sekte itu tidak berhak mengklaim bahwasanya dia itu lebih baik daripada yang lain, karena itu akan menimbulkan perpecahan. Jadi sebaiknya jalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran dan aturan-aturan yang berlaku di sekte-sekte tersebut, saling menghargai, ya. Lalu ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi pernah mengatakan gini, I like you Christ, I do not like you Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Artinya, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Ya, orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Ini kritikan yang tajam. Kenapa Mahatma Gandhi mengatakan seperti ini? Munculnya pernyataan ini, ya, berawal dari ketika Mahatma Gandhi sangat tertarik dengan ajaran Alkitab. Ya, dia melihat ajaran Alkitab itu sungguh sangat baik sekali, dan ia ingin mengenal Kristus lebih jauh lagi. Lalu Mahatma Gandhi masuk ke dalam sebuah gereja, ke dalam sebuah gedung gereja. Nah, pada saat itu orang-orang di Amerika mengatakan gereja itu tidak boleh untuk orang-orang yang berwarna. Artinya gereja itu hanya untuk orang-orang kulit putih. Di luar dari situ tidak boleh. Itulah dasarnya mengapa Mahatma Gandhi mengatakan I like your Christ, I do not like your Christian. Karena ternyata ajaran Kristus itu yang penuh kasih berbeda sekali dengan sifat orang Kristen. Ya, itu. Jadi kalau kita memang menjadi pengikut Kristus, maka teladan kita, perbuatan kita harus mencerminkan kasih Kristus. Ya, jadi agar kita benar-benar menjadi anak Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan. Tidak hanya sebagai simbol saja saya Kristen, saya Kristiani, saya rajin ke gereja, tapi dalam perbuatan kita tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Lalu yang berikut, yang keempat, hidup itu saling berbagi di pergumulan gereja. Zaman dulu ada cara yang menarik yang diperlihatkan gereja perdana. Ya, apa itu? Setiap orang menjual harta miliknya, harta milik mereka, lalu hidup saling berbagi dengan orang lain. Pertanyaannya, apakah sekarang masih seperti itu? Tentu tidak. Sekarang di dalam gereja juga sudah terjadi perbedaan-perbedaan dari sisi ekonomi sosial. Ya, ekonomi sosial masyarakat, jabatan, kedudukan sangat berbeda sekali. Jadi kedudukan orang Kristen di dalam sebuah persekutuan gereja tidak lagi disamakan berdasarkan tingkat ekonominya, berdasarkan strata sosialnya, ya, dan lain sebagainya. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris berbunyi seperti ini.
Live simply, so others can simply live. Artinya hiduplah sederhana, agar orang lain dapat sekedar hidup. Karena kalau kita hidup berlebih-lebihan, ya justru orang lain akan kekurangan. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup secukupnya. Ya, Tuhan mengajarkan agar kita hidup dengan secukupnya. Nah, jadi itulah materinya dulu untuk pertemuan kita yang pertama ini, untuk bab 1, judulnya Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Nah, kita masuk ke evaluasi atau penilaian. Nih, Bapak akan memberikan 5 pertanyaan. Ini dia. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar kemana maksudnya? Tadi dulu terangkan di awal. Lalu coba bandingkan gereja kamu dengan gereja yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 147. Ada nggak persamaan dan perbedaannya? Kalau ada itu apa? Lalu ketiga, gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang selalu menjadikan hukum Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Nah, seberapa jauh hal itu dapat terlihat dalam kehidupan gerejamu sekarang? Maksudnya, apakah di dalam gerejamu sekarang ada orang-orang yang menjadikan hukum Taurat ya sebagai hukum yang membelenggu jemaat? Dengan mengatakan tadi ini salah, itu dosa dan lain sebagainya, gampang sekali menghakimi orang lain. Yang keempat, seberapa besar peranan kaum perempuan di gerejamu sekarang? Apakah mereka terlibat dalam kepemimpinan gereja? Contoh sebagai penatua kah atau sintua, pendeta atau bishop? Kelima, kalau perempuan di gerejamu kurang berperan, apa sebabnya? Kalau kurang berperan, apa sebabnya? Lalu bagaimana memperbaiki keadaan ini? Nah, coba perhatikan cara mengerjakan tugasnya ini. Yang pertama, materi tadi yang Bapak terangkan dari awal tadi, kamu tuliskan ke dalam buku catatanmu sebagai materi kamu untuk bab 1. Ya, boleh ditambah, tapi jangan dikurangi. Lalu yang kedua, tulis soal dan jawaban di buku latihan. Tadi ada 2 bagian soal. Yang pertama tadi mengenai gereja sebagai gedungnya. Lalu bagian yang kedua yang barusan tadi yang 5 soal. Nah, tulis itu di dalam buku latihannya. Lalu yang ketiga, fotokan tugasnya, lalu kirim ke link yang akan Bapak bagikan nanti di grup. Ya, caranya nanti kan akan Bapak terangkan bagaimana cara mengirimkan tugasnya ke link yang Bapak bagikan. Jadi hanya itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Shalom.